Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang akad salam. Kita akan membahas tentang akad salam. Yang pertama yaitu pengertian salam. Pengertian salam menurut bahasa dari kata asalaf, pendahuluan, karena pemesanan barang menyerahkan uang di muka terlebih dahulu. Jadi barangnya diserahkan setelah ada uang di muka seperti itu. Kemudian menurut terminologi yaitu barang-barang mendesak, ya, karena sejenis jual beli yang dilakukan mendesak, ya, walaupun barang yang diperjualbelikan itu tidak ada di tempat, ya, dilihat dari sisi pembeli ia sangat membutuhkan, ya, maka itu disebut salam, barang atau objek salam bersifat mendesak. Nah, kemudian definisi akad salam itu adalah akad jual beli barang secara pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat tertentu. Ya. Jadi pengirimannya itu di kemudian hari, ya, dan pelunasannya sesuai dengan kesepakatan. Ya. Karakteristik akad salam itu harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang yang dipesan itu sudah ditentukan ketika akad terjadi. Ini harus ada harganya, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat dirubah selama jangka waktu akad, ya. Jadi sudah ditentukan di awal, ya, harga barang, kemudian kuantitas, ya, itu sudah ditentukan di awal, jadi tidak dapat diubah selama jangka waktu akad. Nah, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka pembeli boleh melakukan kiar. Kiar itu apa? Kiar itu adalah memilih apakah transaksi tersebut dilanjutkan atau dibatalkan. Selanjutnya hikmah akad salam, ya. Hikmah atau manfaat, ya, dari transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat yang membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal akad. Sementara manfaatnya bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Ya. Kemudian jenis salam. Ya. Ya. Jenis salam. Jadi salam itu ya merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan. Kemudian pembeli itu melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan kemudian hari. Kemudian ada salam paralel. Salam paralel itu melaksanakan dua transaksi, baik salam dua transaksi, ya, dua transaksi baik salam yaitu antara pemesan dan penjual, ya, pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Ya. Ya. Jadi langsung melaksanakan dua transaksi sekaligus, yaitu pemesan dan penjual dan
penjual dan pemasok. Nah, beberapa ulama itu melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya nanti terjerumus kepada riba. Ya. Ya. Nah, paralel salam ini dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua belah pihak itu tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Jadi tidak berkaitan antara kontrak satu dengan kontrak kedua itu tidak berkaitan. Jadi sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini skema salam. Skema salam produsen atau penjual itu pembeli dan penjual itu melakukan negosiasi, ya, saling melakukan negosiasi sesuai dengan kriteria atau kesepakatan. Kemudian pemesan barang dan pembeli membayar tunai, ya. Jadi antara produsen penjual dan pemesan barang dan pembeli itu melakukan transaksi tunai, ya, membayar tunai. Kemudian dari produsen atau penjual itu mengirim dokumen kepada penjual, ya. Dokumen terkait dengan produknya, jenis produk dan lain-lain. Kemudian ya, jadi saya ulangi, ya, skema salam yang pertama pembeli dan penjual itu melakukan negosiasi berdasarkan pesanan, ya. Kemudian kesepakatan, ya, antara produsen dengan penjual itu memesan barang kemudian mengirimkan uang muka, ya, uang muka atau tanda jadi. Kemudian produsen itu mengirimkan dokumen terkait dengan pemesanan barang, ya. Kemudian setelah itu produsen atau penjualnya itu melakukan pengiriman barang kepada pembeli dan kemudian transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Nah, kemudian untuk skema paralel, ya, jadi ada pihak ketiga, jadi saling ada dua transaksi antara penjual dan pembeli, kemudian penjual dan pembeli atau pihak ketiga, ya. Seperti ini. Kemudian dasar syariah bisa dibaca sendiri. Kemudian rukun salam. Rukun salam itu harus ada pelaku atau pembeli dan penjual. Kemudian ada objeknya atau objek akad, barang atau barang yang akan diserahkan atau modal salam yang berbentuk harga, bisa modal, bisa barang, dan ada ijab kabul. Kemudian ketentuan syariah. Ketentuan syariah itu harus ada pelaku. Pelaku itu apa? Penjual dan pembeli. Kemudian syarat pelaku itu apa? Harus cakap hukum, berakal, ya. Kemudian objek akadnya bisa berupa modal, ya. Modal itu harus diketahui jenis dan jumlahnya. Kemudian harus berbentuk uang tunai. Kemudian modal harus diserahkan ketika akad berlangsung dan tidak boleh utang. Kemudian jika berupa barang tersebut bisa diidentifikasi, harus mempunyai spesifikasi, karakteristik, kualitas, jenis, ukuran, dan lain-lain. Kemudian barang tersebut harus bisa ditakar, diukur, ditimbang. Kemudian waktu penyerahannya barang itu harus jelas. Nah, kemudian
Barang itu tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Nah, kemudian apabila barang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, itu akad itu menjadi rusak. Ya. Dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang dipesan tersedia atau membatalkan. Ya. Sehingga nanti kalau dibatalkan, berarti penjual harus mengembalikan dana kepada pembeli. Seperti itu. Nah, kemudian apabila barang yang dikirim itu cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati, maka pembeli boleh melakukan QR atau memilih antara menerima maupun menolak. Kalau misalkan pilihannya itu menolak, berarti si penjual itu memiliki utang berupa pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad. Nah, apabila barang yang dikirim itu mempunyai kualitas yang baik, apabila barang yang dikirimnya itu memiliki kualitas yang lebih baik, ya, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. Nah, ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian apabila barang yang dikirim itu kualitasnya lebih rendah, maka pembeli boleh menolaknya atau menerima. Nah, apabila pembeli menerima, itu maka pembeli tidak boleh meminta lagi pengembalian dari sebagian uangnya. Kemudian barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo, asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dengan syarat kualitas dan jumlah barangnya itu sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut adanya penambahan harga. Nah, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak diperbolehkan. Kemudian penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, ya. Beberapa para ulama itu melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang yang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi atau kualitas yang sama, meskipun sumbernya itu berbeda, maka diperbolehkan. Seperti itu. Nah, apabila tempat penyerahan barangnya itu tidak disebutkan, maka akad tetap sah. Namun sebaiknya dijelaskan dalam akad. Apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan. Hal yang membatalkan kontrak. Ada hal yang membatalkan kontrak. Itu yang pertama, barang yang dipesan itu tidak ada pada waktu yang ditentukan. Kemudian ada beberapa hal yang membatalkan kontrak. Yang pertama adalah barang yang dipesan tidak ada pada waktu ditentukan. Yang kedua adalah barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan disepakati dalam akad. Kemudian yang ketiga adalah barang yang dikirim kualitas lebih rendah. Iya, Mbak. Saya Mbak. Yang ketiga adalah barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan. Nah, berikut adalah akuntansi untuk pembeli. Ya. Bisa kalian pelajari sendiri untuk akuntansi pembeli dan penjual. Kemudian, nah, akuntansi untuk penjual pada akhir periode pelaporan keuangan persediaan yang diperoleh melalui transaksi diukur sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Kemudian untuk penyajiannya, menyajikan modal usaha seperti kewajiban, kemudian pengungkapannya yaitu piutang salam,
jenis dan kuantitas barang pesanan, dan pengungkapan lain yang sesuai dengan laporan keuangan syariah. Ya, untuk akuntansi penjual dan pembeli, kalian bisa pelajari dan dibaca. Nanti materi akan saya share di Mteam, silahkan dipelajari. Sampai di sini materi untuk hari ini. Silahkan absen dengan namanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.